Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Justinus B. Larosa. Dan tema Renungan Harian kita pada hari ini adalah hidup mewartakan kebaikan Tuhan. Dilandaskan pada Mazmur 118 ayat 17 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Mazmur 118 ayatnya yang ke-17 demikian. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah perenungan yang mungkin bisa kita cermati adalah seringkali kita sangat lancar dan bersemangat menceritakan tempat-tempat wisata yang bagus atau tempat kuliner yang enak yang pernah kita kunjungin, atau juga menceritakan tentang barang-barang yang keren yang pernah kita beli, baik di off-store maupun di online. Tetapi kita tidak melakukan hal yang sama saat kita berbicara tentang Tuhan Yesus yang kita cintai, tentang semua kebaikannya dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak bisa lugas menceritakan kepada sesama tentang perbuatannya yang ajaib, tentang kasihnya tentang kasih setianya yang sempurna? Tentu jawabannya bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Tetapi setidaknya menurut saya ada dua alasan seseorang bisa bercerita dengan lugas, bercerita dengan lancar dan antusias. Yang pertama adalah seseorang yang pernah mengalami sendiri suatu peristiwa yang menakjubkan dan berkesan akan menceritakan kepada orang lain dengan antusias. Atau yang kedua, setidaknya pernah mendengar sesuatu yang luar biasa dan takjub terhadap cerita tersebut dan percaya dengan cerita yang ia dengar dan kemudian menceritakannya kepada orang lain. Jadi setidaknya ada dua alasan bahwa seseorang bisa antusias menceritakan sesuatu. Yaitu yang pertama pernah mengalami dan yang kedua adalah pernah mendengar dan percaya. Berkaca pada kesaksian pemazmur yang ditulis pada nats bacaan kita tadi, pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan telah memberinya kehidupan dan karena itu ia akan menceritakan perbuatan Tuhan. Boleh jadi pemazmur menulis kesaksian ini setelah ia mengalami berbagai kesulitan yang luar biasa. Dan ia bisa melewati semuanya itu sehingga pengalaman iman itu membawanya untuk menceritakan bahwa ia selamat dan hidup karena pertolongan Tuhan semata. Bapak Ibu yang terkasih, baru saja kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan maut, dan kita mengimani bahwa kebangkitan itu memberi kita hidup baru. Kita yang seharusnya mati tetapi diselamatkan dan diberi hidup. Keselamatan yang diberikan Tuhan adalah hal yang paling luar biasa untuk diceritakan. Karena kebangkitan dan keselamatan yang kita terima melalui Yesus Kristus adalah perbuatan Tuhan yang paling besar bagi umat manusia, yang membuka jalan bagi kita untuk hidup dalam hubungan yang baru dengan Allah. Dan relasi yang baru ini mestinya menjadi pengalaman yang luar biasa. Masalahnya adalah apakah kita benar-benar mengalami relasi yang baru itu? Ketika kita mengatakan saya percaya kematiannya memberi saya hidup yang baru. Apakah kita bisa merasakan penderitaan Kristus, benar-benar merasakan, benar-benar terkesan dan takjub akan perbuatannya, percaya dan yakin bahwa perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan itu menyelamatkan kita? Sehingga kita bisa mewartakannya, menceritakannya seantusias kita menceritakan pengalaman liburan, pengalaman berbelanja, atau pengalaman lain yang membuat kita sangat merasa hal yang luar biasa. Atau jangan-jangan itu hanya ucapan bibir supaya kita teridentifikasi, tervalidasi sebagai orang Kristen saja.
Bapak Ibu, mari kita masing-masing bisa merenungkan hal ini dalam kehidupan kita. Seluruh hidup kita seharusnya adalah menjadi sebuah kesaksian, menjadi buah kesaksian yang bercerita tentang kebaikan Tuhan. Menjadi buku yang terbuka yang bisa dibaca semua orang. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita benar-benar mengalami dan merasakan relasi yang baik dengan Tuhan. Ada panggilan bagi setiap orang percaya yang telah merasakan dan menikmati relasi yang baru dengan Tuhan untuk menjadi saksi. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Sehingga namanya dimuliakan di seluruh dunia dan semua orang terpanggil untuk percaya dan mengikuti Dia. Amin.